Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Ana Diniati. Nama saya Hapika Rizky Ramadhaniar. Nama saya Muhammad Aini Doni Ismadi. Nama saya Prastio Amin Pangestu. Ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami Pada Kelurahan Pasar Lama untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Studio Perencanaan Kawasan. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Jadi langsung saja kita mulai pembahasannya yang akan dimulai dari Aini Doni Ismadi. Yang pertama itu ada fisik dasar. Fisik dasar yang pertama kita bahas yaitu topografi. Kota Banjarmasin itu berada di 0,16 meter di atas permukaan laut dan kemiringannya berkisar di antara 0 sampai dengan 3% yang merupakan relatif datar. Di samping sini ada peta topografi Kelurahan Pasar Lama yang mana warna tersebut dari hijau tua sampai dengan merah menunjukkan bahwa kemiringan di Kelurahan Pasar Lama itu relatif datar. Yang kedua itu ada jenis tanah. Jenis tanah di Kelurahan Pasar Lama itu terdiri dari dua. Yang pertama organosol, yang kedua aluvial. Yang mana kedua jenis tanah tersebut memiliki fungsi yang baik di bidang pertanian dan juga perkebunan. Untuk wilayah dari jenis tanah tersebut dapat dilihat di peta sebelah sini, yang mana peta tersebut kita dapat lihat bahwa jenis tanah aluvial terletak di sekitar sungai dan sekitar bantaran Sungai Martapura dan juga Sungai Kuin. Sedangkan untuk tanah organosol ataupun yang lebih kita kenal dengan tanah gambut itu ada di sisa dari tanah aluvial. Yang ketiga ada hidrologi. Secara hidrologi, Kelurahan Pasar Lama dilalui oleh dua sungai. Yang pertama Sungai Martapura, yang kedua Sungai Kuin. Selanjutnya, kedua sungai tersebut berfungsi untuk sebagai transportasi dan juga sebagai jalur wisata, yang mana dari Sungai Martapura akan melalui Sungai Kuin menuju Sungai Barito untuk sampai ke Pulau Kembang. Itu adalah salah satu contoh jalur wisata yang digunakan melalui sungai yang ada di Kelurahan Pasar Lama. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Hapika Rizky Ramadhaniar. 2. Analisa kebijakan. Analisa kebijakan di Kelurahan Pasar Lama yang pertama adalah RT/RW Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015 sampai 2035. Yang bertujuan mewujudkan keterpaduan struktur ruang dan pola ruang daerah yang berkelanjutan, mendukung pengembangan wilayah perdagangan dan jasa berbasis agroindustri. Kondisi existing memanfaatkan ruang pembangunan secara horizontal. Adapun pengembangan sistem jaringan transportasi, tetapi kondisi existingnya masih minim sistem transportasi umum baik di sungai maupun di darat. Dan indikasi arahan peraturan zonasi, pola ruang, keadaannya masih kurang pengendalian pembangunan khususnya permukiman yang disesuaikan dengan daya dukung kota. Dan yang kedua adalah RT/RW Kota Banjarmasin tahun 2013 sampai 2032. Yang bertujuan mewujudkan Kota Banjarmasin sebagai kota 1000 sungai dalam mendukung kemajuan kegiatan sosial, budaya, pariwisata, perdagangan dan jasa, dan menjaga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. RT/RW Kota Banjarmasin tahun 2013 sampai 2032 sebagian sudah sinkron dengan RT/RW Kalimantan Selatan dalam hal mewujudkan pembangunan kota. Namun, sekarang belum sepenuhnya diwujudkan dengan sungai. Dari segi struktur ruang, Kecamatan Banjarmasin Tengah menjadi pusat pelayanan kota yang berada di Kelurahan Kertak Baru Ulu, dan pengembangannya sesuai meskipun berjalan lambat dalam pelaksanaannya. Dari segi pola ruang, ada
kendala yang dilalui, yaitu pengendalian pembangunan permukiman yang disesuaikan dengan daya dukung kota. Dan yang ketiga adalah RPJP/RPJM daerah Kota Banjarmasin, yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera serta mandiri di segenap wilayah, dan adanya pengawasan kawasan strategis, khususnya yang berwawasan sungai, dalam pelaksanaan pembangunan mengacu pada RPJMD dan RPJP Kota Banjarmasin, khusus untuk Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kelurahan Pasar Lama, yang menjadi kontribusi sektor perdagangan dan jasa. Dan yang terakhir, yang keempat, RP3KP Kota Banjarmasin tahun 2012 sampai 2021. Pedoman RP3KP Kota Banjarmasin tahun 2012 sampai 2021 yang disediakan bagi pelaksana program daerah dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman dan sistem perkotaan sesuai dengan dokumen tata ruang, namun perkembangannya tidak secepat kota lain di Indonesia. Dalam RP3KP belum ada produk rencana tingkat kabupaten yang secara lebih mendalam tentang pembangunan dan perkembangan perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Di sini ada analisis kependudukan. Untuk analisis kependudukan, di sini ada diagram jumlah penduduk di Kecamatan Banjarmasin Tengah. Berdasarkan tabel di samping, jumlah penduduk di Kecamatan Banjarmasin Tengah terdiri dari 12 kelurahan dengan luasan 665 hektar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Kecamatan Banjarmasin Tengah pada tahun 2014 mempunyai jumlah penduduk 94.207 jiwa, dan pada tahun 2018 jumlah penduduk di Kecamatan Banjarmasin Tengah bertambah menjadi 95.952 jiwa. Hal ini disebabkan karena bertambahnya populasi dari perpindahan penduduk di Kecamatan Banjarmasin Tengah. Dan untuk di Kecamatan Banjarmasin Tengah, untuk jumlah penduduk paling banyak yaitu berada di Kelurahan Teluk Dalam, dan untuk jumlah penduduk yang paling sedikit yaitu berada di Kertak Balu Ilir. Di sini ada juga diagram jumlah penduduk Kelurahan Pasar Lama dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Dari data diagram jumlah penduduk di samping, maka kita dapat data jumlah penduduk Kecamatan Banjarmasin Tengah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Dari data tersebut kemudian digunakan dalam perhitungan pertumbuhan. Seperti yang ada di sini. Dari diagram di samping ini diketahui jumlah penduduk per RT-nya dari Kelurahan Pasar Lama pada tahun 2018. Data ini kemudian digunakan untuk mencari kepadatan penduduk dari kawasan tersebut. Untuk jumlah penduduk di sini di RT 15 yaitu penduduknya paling padat daripada RT yang lain. Untuk RT 20 itu lebih sedikit jumlah penduduknya dari RT yang lainnya. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai analisa pertumbuhan penduduk di Kecamatan Banjarmasin Tengah dari tahun 2014 sampai dengan 2018. Nah, untuk hasilnya sendiri dapat kami tampilkan dalam tabel berikut ini. Dari tabel tersebut, didapatlah nilai R atau nilai rasio sebesar 0,5%. Kemudian kita beralih ke proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk didapat dengan rumus PN sama dengan PO buka kurung 1 ditambah R tutup kurung pangkat N, di mana PN adalah jumlah penduduk pada tahun N, PO adalah jumlah penduduk tahun awal atau dasar, R adalah angka pertumbuhan penduduk yang sebelumnya kita cari, dan N adalah jangka waktu antara PN dengan PO. Di sini jangka waktunya adalah 5 tahun, yaitu dari 2018 ke 2023, lanjut ke 2028, kemudian 2033,
sampai dengan 2038. Nah, dari proyeksi penduduk tersebut diketahui bahwa jumlah penduduk semakin tahunnya semakin meningkat. Khususnya untuk Kelurahan Pasar Lama sendiri yang awalnya pada tahun 2018 berjumlah 8.115 jiwa, kemudian meningkat menjadi 8.966 jiwa di tahun 2038. Kemudian lanjut ke kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk di sini dalam jiwa per hektar. Sebagaimana hasilnya yang kami tampilkan dalam tabel berikut ini. Dan untuk kepadatan penduduk termasuk ke dalam peraturan SNI tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan, di mana jika kepadatan penduduknya yang telah diketahui adalah kurang dari 150 jiwa per hektar, termasuk ke dalam kategori rendah. Dan jika dalam 151 sampai dengan 200 jiwa per hektar, termasuk ke dalam kategori sedang. Dan untuk 201 sampai dengan 400 jiwa per hektar, termasuk ke dalam kategori kepadatan tinggi. Dan untuk lebih dari 400 jiwa per hektar, termasuk ke dalam kategori sangat padat. Dan untuk Kelurahan Pasar Lama sendiri, termasuk dalam kepadatan sedang. Bisa dilihat pada tabel. Nah, pada tabel tersebut, kepadatan penduduk Pasar Lama berada di antara 151 sampai dengan 200 jiwa per hektar atau kepadatan sedang. Kemudian, ini adalah data kepadatan penduduk per RT tahun 2018. Nah, dari tabel di samping diketahui kepadatan penduduk per RT-nya di Kelurahan Pasar Lama pada tahun 2018 ini kemudian digunakan untuk pembuatan peta kepadatan penduduk yang nanti akan kita lihat. Nah, ini adalah peta kepadatan penduduk Kecamatan Banjarmasin Tengah, di mana Kelurahan Kelayan Luar sebagai kepadatan penduduk terpadat di Kecamatan Banjarmasin Tengah pada tahun 2018 dengan kepadatan 266 jiwa per hektar. Sedangkan Kelurahan Kertak Baru Ulu sebagai kelurahan dengan kepadatan terendah di Kecamatan Banjarmasin Tengah yaitu 40 jiwa per hektar. Nah, ini adalah peta kepadatan penduduk Kelurahan Pasar Lama yang tadi kita bahas kepadatannya per RT-nya dalam tabel. Nah, dari SNI tersebut bahwa kepadatan terpadat berada di RT 8 yaitu dengan kepadatan 391 jiwa per hektar dan kepadatan terendahnya berada pada RT 15 dengan kepadatan 71 jiwa per hektar. Nah, sekian presentasi dari kami. Salah hilaf mohon maaf. Terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.